ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa ayat dari surah Al-An'am patut kita renungi dan sangat bermakna sekali, khususnya di hari-hari ini. Teks dan kandungan ayat sangat mencocoki. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua dalam meniti kehidupan, menjadi lebih baik dan lebih bernilai di sisi Allah biidznillah. Ayatnya di surah Al-An'am pada ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna ila umamin min qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون." Ayat yang ke-42, walaqad arsalna ila umamin min qablik. Sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan al-ba'sa, kesengsaraan, dan dharra, dan bahaya. La'allahum yatadarra'un, supaya mereka kembali kepada Allah, memohon kepada Allah dengan menghinakan diri dan menundukkan diri. Falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u. Tapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan menundukkan diri mereka ketika siksaan kami datang kepada mereka? Walakin qasat qulubuhum, bahkan hati mereka telah menjadi keras. Wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan pun menampakkan, atau syaitan mempercantik, menjadikan amalan buruk mereka sebagai hal yang bagus. Falamma nasu ma dzukiru bih, begitu mereka meninggalkan, berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami pun membukakan semua pintu kesenangan kepada mereka. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sudah bergembira, berbangga dengan pemberian yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, maka kami pun menyiksa mereka secara tiba-tiba. Faidahum mublisun, maka mereka pun di kondisi yang sangat bersedih, penuh dengan keputusasaan. Iya, ini 3 ayat yang sangat agung, memberikan kepada kita kandungan dan pelajaran-pelajaran yang besar. Yang pertama, bahwa ujian dan cobaan itu sudah Allah tetapkan
kepada seluruh dari makhluk ini. Itu bukan menimpa umat Islam ini saja. Yang notabene umat Islam ini merupakan umat yang ke-70 di atas muka bumi. Sudah menimpa umat-umat sebelum kita, yang pada setiap umat pasti diutus seorang Rasul di tengah mereka. Mereka dicimpa dengan ujian dan cobaan. Sebagaimana dikatakan di ayat, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. Sungguh kami telah mengutus para Rasul kepada umat-umat sebelum engkau Nabi Muhammad. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ. Maka kami pun menyiksa mereka dengan al-ba'sa. Al-ba'sa, kata Ibnu Katsir, kefakiran dan kesempitan di dalam kehidupan. Ya, disiksa dengan ba'sa, kesempitan, kesengsaraan. Wad-dharra. Ad-dharra, kata Ibnu Katsir, al-amrad wal-asqam wal-alam. Ditimpa oleh penyakit-penyakit, oleh berbagai hal yang tidak menyehatkan, atau berbagai kepedihan-kepedihan, hal-hal yang menyakitkan. Iya. Jadi mereka diuji dengan dua hal itu. Dan ini terjadi pada setiap umat. Dan di belakang ujian tersebut ada hikmah besar yang Allah inginkan. La'allahum yatadarra'un, supaya mereka itu bertadarru'. Supaya mereka bertadarru'. Tadarru' artinya mereka berdoa kepada Allah, kembali kepadanya, khusyuk. Mereka menampakkan kefakirannya kepada Allah, memohon kepada Allah dengan menghinakan diri, dengan merendahkan diri serta bertobat kepada Allah. Itu diantara makna-makna tadarru'. Jadi dari ujian dan cobaan itu yang diinginkan dari hamba, supaya dia menampakkan kehinaan dirinya, dia menampakkan kefakirannya, kemudian dia segera bertobat kepada Allah, kembali kepadanya, tunduk kepadanya, memohon kepada Allah dengan menghinakan dirinya. Itulah yang diinginkan. Iya. Nah, ini di tengah umat Islam juga, ketika orang-orang Quraisy didoakan oleh Nabi SAW di Mekah agar supaya mereka ditimpakan 7 tahun paceklik sebagaimana paceklik yang menimpa umat di masa Nabi Yusuf, maka mereka pun merasakan siksaan. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tidak menunjukkan kepapahan diri mereka dan tidak pula tadarru' kepada Allah, kembali dengan menghinakan diri kepada Allah, mohon kepadanya. Itu dibahasakan di dalam Al-Quran. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْأَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Sungguh kami telah menyiksa mereka dengan siksaan. Ini kaitannya dengan orang-orang Quraisy, sebagaimana yang disebutkan oleh ahli tafsir di ayat ini. Disiksa dengan siksaan, yaitu paceklik, seperti paceklik yang menimpa umat di masa Nabi Yusuf 7 tahun. Pamastakanu li rabbihim, mereka tidak menunjukkan kemiskinan diri mereka, tidak menunjukkan kepapahan mereka. Wa ma yatadarraun, dan mereka tidak tadarru' kepada Allah, tidak bertobat, tidak tunduk, tidak pula kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berbeda dengan makna penghambaan. Karena seorang mukmin itu, ia diuji dengan ujian-ujian agar supaya dia kembali kepada Allah. Yang kedua, dia sadar akan
kemiskinan dirinya, betapa fakirnya dia kepada Rabbnya. Dan yang ketiga, agar supaya dia tahu bahwa kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menetapkan sesuatu, tidak ada yang bisa merubahnya. Ini virus kecil bernama Corona 19 menghebohkan dunia, menimpa lebih dari 150 negara, meluluhlantakkan dari banyak perekonomian, membuat prahara di tengah manusia tidak terlihat dengan mata. Iya. Maka harusnya hal tersebut menunjukkan akan kekuasaan Allah yang maha berkuasa. Apabila dia menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Tapi yang menjadi masalah di tengah manusia, wa ma yatadarra'un. Mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ujian itu diujikan kepada hamba agar supaya hamba ini didengar rintihannya oleh Allah. Allah cinta kepada hamba. Dia selalu bermunajat kepada Rabbnya, bermohon kepadanya, berdoa kepadanya, bertawakal, beriman kepadanya, dan meyakini segala takdirnya dan ketentuannya. Iya. Itu yang diinginkan dari hikmah-hikmah besar di belakang ujian dan cobaan ini. Dan ini berbeda dengan sebagian manusia di masa sekarang ini. Ketika ada ujian-ujian seperti ini, dia lihat menimpa banyak dari manusia. Ada yang hatinya tidak tergerak, bahkan kadang sebagiannya menjadikan sebagai bahan candaan, bahan olok-olokan. Dan sebagiannya lagi bukannya mengambil pelajaran, malah menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Maka kita hendaknya introspeksi diri kepada makna ayat ini. Karena itu di ayat di surah Al-An'am dikatakan walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Kami telah mengutus kepada para rasul kepada umat-umat sebelum engkau Nabi Muhammad. Maka umat-umat itu kami siksa dengan ba'sa, dengan kekurangan, dengan kesengsaraan, wad-dharra, dan bahaya-bahaya yang menimpa badan, jasad berupa sakit, penyakit, hal yang menyakitkan di badan. La'allahum yatadarra'un, supaya mereka bertadarru', kembali kepada Allah, bertobat, memohon kepada Allah dengan menghinakan diri. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Ya bukankah harusnya mereka ini ketika siksaan Allah itu datang, mereka tadarra'u, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah dengan menghinakan diri, sehingga siksaannya itu disingkap, diangkat. Itu harus yang dilakukan. Tapi yang terjadi pada mereka sebaliknya. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka telah keras. Ini hendaknya kita renungi dengan seksama. Kemudian kita terapkan pada diri kita. Sejauh mana kita memahami pada ujian dan cobaan yang seperti ini, mengambil pelajaran darinya. Periksa hati itu. Barangkali hati tersebut, hati yang sudah mati, tidak merasakan sesuatu dari hal yang seperti ini. Kembali kepada Allah, bertobat, menyadari kesalahan, menunjukkan kefakiran, kemiskinannya kepada Allah. Iya. Jadi harusnya itu yang mereka lakukan. Tapi yang terjadi, hati mereka menjadi keras. Wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Dan fitnahnya lagi, syaitan ini yang sudah dipastikan menjadi penghuni neraka dan diizinkan hidup sampai hari kiamat untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya,
yang bisa menemani dia di dalam neraka. Syaitan membuat amalan-amalan yang mereka lakukan sebagai amalan yang zain, amalan yang bagus, amalan yang cakep, amalan yang baik. Jadi dianggap apa yang dia kerjakan itu sebagai hal yang biasa. Iya. Dan itu perbuatan dari syaitan. Karena itu hati-hati, syaitan di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini itu banyak bermain. Dan dia pasti ingin menyesatkan banyak dari manusia. Maka kita memetik dari ayat, mengambil hikmah di belakang ujian dan cobaan dengan tadarru' kepada Allah, serta berhati-hati dari tipu daya dan makar syaitan. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan, falamma nasu ma dzukkiru bih, begitu mereka melupakan. Nasu dari kata nisyan, arti asalnya melupakan ya. Tapi dalam bahasa Arab bisa bermakna at-tark, meninggalkan juga, berpaling. Jadi ketika mereka berpaling, meninggalkan perintah yang diperintah dengannya, peringatan yang mereka diingatkan dengannya, ya harusnya ini kan perbuatan dosa. Ketika terjadi dihukum, tapi subhanallah tidak langsung disiksa mereka. Dibuat istidraj, mereka semakin lapang dalam dosa. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka dibukakan untuknya pintu-pintu segala sesuatu. Segala sesuatu itu, segala kebaikan, segala rezeki dibukakan untuknya. Ya, kalau misalnya di masa sekarang ada yang bertanya, kenapa ada negeri-negeri kafir kepada Allah, banyak berbuat dosa dan maksiat, di sana berkumpul segala kekafiran, tapi kenapa mereka maju, makmur? Nah, ini jawabannya, ayat ini menjelaskan. Ya, dibukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki dari segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka sudah berbangga dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, maka kami pun menyiksa mereka secara tiba-tiba. Fa idahum mublisun, maka mereka pun putus asa, diliputi dengan keputusasaan, kesedihan, diharamkan dari segala kebaikan. Iya. Ini akibat dari berpaling. Karena itu syah dari Nabi SAW dalam beberapa riwayat, yang maknanya apabila engkau melihat seorang hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat, wa huwa muqimun ala ma'asi, padahal hamba ini dia terus melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, fa'lamu annahu istidraj, ketahuilah itu adalah istidraj. Ya, diulur saja. Ya, begitu dia tersesat, semakin dilapangkan di dalam kesesatannya. Begitu dia menyimpang, semakin dibuat menyimpang dia dalam penyimpangannya. Begitu disiksa tidak bisa lepas lagi. Diliputi dengan segala kesedihan dan kepedihan, disertai dengan penyesalan dan kesengsaraan, diharamkan dari segala kebaikan, waliyadzubillah. Iya. Ini ayat di surah Al-An'am semakna dengannya ayat-ayat di surah Al-A'raf. Ketika Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah Al-A'raf, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un." Tidaklah kami mengutus seorang nabi pun pada suatu negeri kecuali kami uji penduduknya dengan ba'sa, dengan kesengsaraan, dan dharra, dan bahaya-bahaya. La'allahum yadharra'un, supaya mereka itu tadarru, kembali kepada Allah, bertobat, menghinakan dirinya kepada Allah. Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanah hatta afau. Kemudian kami ganti, setelah kena ujian dan cobaan, diganti dengan kebaikan, sampai kebaikannya itu berlimpah, sangat banyak sekali. Apa yang terjadi? Setelah itu mereka lupa. Wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra was-sarra. Mereka berkata yang menimpa ayah-ayah kami itu
yang telah ditimpa itu ayah-ayah kami ditimpa dengan kesengsaraan dan bahaya, ya mereka lupa bahwa dulunya mereka sudah kena ujian, ya mereka melupakannya. Maka Allah firman, fa'akhadnahum baghtah wa hum la yash'urun. Maka kami pun menyiksa mereka secara tiba-tiba sedangkan mereka tidak menyadarinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Karena itulah hendaknya kita memperhatikan dari kaidah Al-Quran ini. Ini ayat-ayat di surah Al-An'am. Saya telah terangkan ayat-ayat semisal dengannya di surah Al-A'raf dan ayat yang semisal dengannya di surah Al-Mu'minun. Dan ini makna-makna yang harusnya kita pijak di dalam kehidupan. Selalu kita tampakkan kefakiran kita kepada Allah, kemiskinan kita, kepapahan kita kepada Rabb kita. Kita selalu mohon kepadanya dengan merendahkan diri, banyak bertobat kepada Allah, beristighfar, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari segala kejelekan dan mengangkat dari kita semua, dari umat Islam di seluruh penjuru dunia ini, khususnya di negeri kita ini, dari segala wabah, dari segala ujian dan cobaan, dan dari segala fitnah yang membahayakan, yang zahir maupun yang batin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam.